Nah, variasi keterampilan gerak dalam permainan softball, ya. Yang pertama adalah cara memegang stick, ya, atau pemukul, ya, dalam permainan softball. Kemudian yang kedua, melempar dan menangkap bola, ya. Nah, kemudian yang ketiga, menangkap bola lemparan bawah, ya. Dan yang keempat, lemparan sajian, ya, atau pitching, ya. Nah, lalu yang kelima, berlari menuju base, ya. Nah, itu kemudian, ya, yang keenam adalah sliding. Nah, ada sliding itu, ya. Yang ketujuh ada permainan softball dengan peraturan yang dimodifikasi. Nah, 7 itulah akan kita jelaskan, ya, dalam sesi ini, ya. Nah, untuk variasi, ya, keterampilan gerak dalam permainan softball, yang pertama adalah cara keterampilan gerak, saya ulangi, ya. Yang pertama adalah cara memegang stick, ya, atau pemukul dalam permainan softball, ya. Nah, cara memegang stick, ya, alat pemukul ini dipegang dengan kedua tangan secara kuat, ya, dan tidak kaku. Nah, pegangan tangan pada stick, ya, dapat di bagian bawah, ya, tengah atau bagian atas area pegangan stick. Nah, terdiri dari 3, ya, tengah, bawah, maupun atas, atau di area untuk khusus pegangan stick, ya, bukan untuk di alat di area pemukulnya, ya. Nah, itu merupakan pegangan, ya, terdiri dari 3 bagian. Kemudian lemparan dan menangkap bola. Nah, melempar bola dengan mengayunkan, ya, tangan kanan, ya, tergantung, ya, tangan mana yang Anda bisa melakukan lemparan sebenarnya, ya. Nah, bersamaan dengan, ya, melangkahkan kaki ke depan beserta badan ikut menghantarkan bola. Nah, itu cara melakukan lemparannya. Itu cara melakukan melempar. Ya, saya ulangi, melempar bola dengan mengayunkan tangan kanan, ya, bersamaan dengan melangkahkan kaki ke depan, ya, serta beserta badan ikut menghantarkan bola. Nah, itu cara melempar, ya, secara teori, ya. Nah, teknik menangkap bola. Nah, teknik menangkap bola ini, ya, berdiri dengan posisi kaki selebar bahu. Nah, teknik kita menangkap bola, ya. Kemudian pandangan lurus ke arah datangnya bola, ya. Bola ditangkap tangan yang memakai glove. Glove itu sarung tangan tadi, ya. Nah, lalu dipindahkan ke tangan kanan untuk dilempar. Artinya glove itu dipakai di tangan sebelah kiri, ya. Kemudian tangan kanan nanti bola itu setelah diterima oleh tangan kiri dipindah ke tangan kanan itulah yang melakukan lemparan, ya. Nah, itu artinya melempar ke tubuh yang melakukan lari tadi, ya, ke base. Nah, untuk mempelajari cara melempar dan menangkap bola, lakukan kegiatan-kegiatan bermain secara sederhana, ya, atau tugas latihan, ya, dan lain-lainnya, ya. Nah, itu merupakan cara melempar, ya, dan menangkap. Kemudian yang ketiga, cara atau menangkap bola lemparan bawah. Nah, ada lagi lemparan bawah, ya. Nah, lemparan bawah biasanya digunakan dalam keadaan darurat. Nah, dan dilakukan dalam waktu cepat, posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk, ya. Nah, jadi posisi badan itu membungkuk dengan kaki ditekuk, itu lemparan, namanya lemparan menangkap bola lemparan bawah, ya. Itu artinya yang secara darurat, ya. Nah, kemudian ada lemparan yang keempat, lemparan sajian, ya, atau dinamakan dengan pitching, ya, pitching, gitu, ya. Nah, pertama itu pitching, ya, bola dipegang dengan satu tangan, ya. Pitching itu bola dipegang dengan satu tangan, kemudian posisi tubuh menghadap ke arah batter, ya. Batter itu adalah pemukul, ya. Batter itu adalah pemukul, ya. Nah,
posisi tangan harus berada di bawah pinggang. Ya, posisi badan kita ya harus berada di bawah pinggang ya. Itu khusus untuk lemparan sajian ya atau pitching ya. Kemudian yang berikutnya ayunan tangan sambil melangkahkan kaki ke depan ya. Ke arah batter atau batter ya. Nah, ke arah si pemukul tadi ya. Gerakan lemparan tidak boleh terputus-putus. Nah, gerakan lemparan itu tidak boleh terputus-putus ya. Jadi lempar harus pang gitu ya. Nah, itu. Kemudian pitcher hanya punya waktu 20 detik ya. Nah, pitcher itu hanya punya waktu 20 detik untuk lemparan berikutnya. Ya. Nah, itu ya merupakan lemparan sajian. Kemudian yang kelima adalah berlari menuju base. Ya. Jadi setelah kita melakukan permainan, setelah kita melakukan memukul bola, kita langsung lari ke base ya. Base itu terdiri dari 3, base pertama, base kedua, base ketiga. Nah, dalam berlari kita tentu saja mempunyai teknik ya. Mempunyai teknik berlari supaya artinya kecepatannya diatur ya, kelambatannya diatur, kita siap ya, karena kita akan menghadapi lawan kita yang akan melakukan lemparan bola ke badan kita. Nah, itu yang perlu hati-hati ya. Nah, kemudian berlari menuju base ya. Nah, pemukul yang telah berhasil ya melakukan pukulan ke segala arah tadi ya, saya ulangi ya. Pemukul yang telah berhasil melakukan peluangnya ya, segera berlari menuju base 1 ya. Dan selanjutnya jika masih memungkinkan menuju ke base 2 dan seterusnya. Maksudnya begini. Misalkan Anda pada saat memukul bola ya, pada waktu Anda memukul bola itu mungkin belum diambil oleh musuh, oleh yang menjaga, atau mungkin kesulitan untuk mengambil, Anda punya kesempatan untuk berlari ya. Kesempatan untuk berlari ke base pertama ya, base kedua, base ketiga begitu ya. Nah, itu adalah kesempatan untuk berlari. Tetapi kalau misalnya pada saat bola itu sudah ditangkap ya, yang mau diarahkan melempar ke badan Anda, berarti Anda harus stop dulu di situ. Nah, jangan dipaksakan untuk berlari terus. Nah, soalnya sewaktu-waktu ya Anda bisa terkena jebakan gitu ya. Itu namanya jebakan ninja. Hati-hati itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam itu sliding. Ada namanya sliding. Kalau dalam permainan sepak bola itu namanya sliding. Sliding itu adalah menyapu ya bola bagian bawah. Itu sliding ya. Perlu hati-hati. Nah, sliding adalah gerakan meluncur dengan menjatuhkan badan. Nah, itu kalau dalam permainan softball beda lagi kita ya. Jadi adalah gerakan meluncur dengan menjatuhkan badan guna menghindari lemparan. Nah, saya ulangi ya. Guna menghindari ya ketukan bola atau lemparan bola ya dari musuh. Nah, jadi itu namanya sliding ya. Saya ulangi ya, sliding adalah gerakan meluncur dengan menjatuhkan badan guna menghindari ketukan bola oleh penjaga base. Nah, jadi setiap base itu ada orang jaga ya. Artinya Anda berlari itu menuju base itu perlu hati-hati ya. Nah, karena di situ ada penjaganya ya. Penjaga base 1, base 2, base 3 ya. Kalau Anda tidak hati-hati ya risikonya Anda akan terpukul, terkena bola, lemparan bola ya. Ya kalau lemparannya pelan ya syukurlah kau. Tapi kalau lemparannya keras ya kau hati-hatilah, kepala kau pecah ya. Nah itu. Nah, tetapi di dalam lemparan itu ya, di dalam lemparan yang kau bisa aman itu ada 2 ya. Bila lemparan itu kena kepalamu ya itu bola tetap kau masih bisa lari. Nah, tetap kamu masih bisa berlari kalau bola itu kena kepalamu ya. Nah itu, karena pada waktu itu kau pakai helm, ya. Tapi kalau kita nanti praktek di sini nggak pakai helm, gitu ya. Nah, mungkin kita pakai helm itu untuk pemain-pemain yang sudah profesional, ya. Nah, kemudian yang kedua, pukulan atau lemparan, ya, ketukan itu mengenai badanmu itu adalah yang kedua adalah di area terlarang. Nah,
Itu nggak masalah ya. Misalnya kalau lemparan itu kena apa namanya area apa itu namanya itu. Nah, yang kedua itu lemparan di area alat kelamin. Nah, ya. Kalau lempar bola itu kena alat kelamin nggak apa-apa, kamu lari terus, ya itu nggak mati, ya. Jadi ada dua itu, ya. Yang lemparan yang tidak mati, artinya mengenai badanmu itu, yaitu kepala dengan alat kelamin itu tidak mati. Kamu tetap terus saja berlari, ya. Nah, itu ada dua itu kalau lemparan atau ketukan yang kena bola, ya. Nah itu. Kemudian setelah dapat mendekati base yang dituju, ya. Pindahkan berat badan ke belakang dengan menjatuhkan badan bersamaan dengan salah satu kaki dijulurkan ke arah base. Nah, setelah kamu menjatuhkan badanmu, setelah kamu sliding, ya, jatuhkan badanmu sesegera mungkin, kakimu itu ya harus menyentuh base, ya. Kalau sudah menyentuh base, kamu biar lemparan itu kena, enggak mati. Ya, nah itu merupakan teknik, ya, teknik di dalam kamu mendekati, ya, menyentuh base, ya. Nah selanjutnya adalah bermain softball dengan peraturan yang dimodifikasi, ya. Nah itu. Nah pertama, ya, saya ulangi itu yang terakhir, ini yang terakhir ya, yang ketujuh itu peraturan dimodifikasi antara lain seperti jumlah pemain, ya, disesuaikan dengan jumlah teman-teman Anda. Contoh misalnya di dalam sekolah, ya, mungkin jumlah dalam satu tim itu memang harus 9, ya, tetapi yang ada cuma 7. Nah, memang dia sekurang-kurangnya 7 atau minimal itu dalam permainan softball itu sekurang-kurangnya itu 7 atau minimal, ya, itu 7, ya. Nah, jadi itu disesuaikan dengan jumlah teman-teman Anda, ya. Kemudian base yang dimodifikasi, ya, base yang dimodifikasi yang dibuat, ya, kita yang membuat sendiri. Mungkin kalau kita mengikuti aturan yang sebenarnya mungkin kita tidak bisa, ya, karena kita namanya di sekolah, ya, tidak sama dengan kita menyamakan dengan permainan-permainan yang seperti di SEA Games, di PON, ya, itu kita tidak bisa samakan. Kalau namanya kita di sekolah ini ya kita menyesuaikan keadaan, ya. Nah itu tidak mesti harus begitu, ya. Nah kita sesuaikan begitu. Kemudian bola juga disesuaikan, ya. Nah itu kalau bola mungkin yang digunakan pada waktu permainan yang dilombakan di PON maupun SEA Games mungkin beda, ya. Tidak sama dengan game yang kita lakukan di sekolah, ya. Mungkin menggunakan softball yang biasa, bola kastika atau bola tenis lantai, tidak apa-apa, ya. Nah itu. Kemudian besar lapangan juga disesuaikan dengan ukuran lapangan kita yang ada di sekolah, ya. Tidak kita bisa samakan dengan lapangan yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Nah, itulah, ya, materi kita tentang permainan softball, ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila dalam penjelasan ini kurang lengkap, ya, kurang mantap begitu, ya. Yang pastinya saya dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan ilmu, ya, agar dapat Anda pelajari di rumah, ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf, ya, bagi sesama kita guru seprofesi, ya, atau bagi sesama kita anak bangsa, ya, jangan sampai saling menyalahkan di antara satu yang lainnya. Kalau ada kekurangan, ya sampaikanlah kritik dan saran. Kalau ada kelebihannya, ya saya minta itulah di subscribe gitu, ya. Kemudian klik lonceng atau notifikasi. Terima kasih, saya Diony, salam, ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, yaitu tentang permainan bulu tangkis, ya. Masih dalam permainan